يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والقريب من حب ومن تاجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أكبر فيكم بنا منكم ولا نأمين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى المقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'du. Taqabbal Allah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Wal Fatihatu ala niyyatin anna Allah yaftahu alaina futuhan 'arifin wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Wal Fatihatu ala niyyatin anna Allah yaghfiru dhunubana وذنوب آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا ولمشايخنا ولمعلمنا والفاتحة على نية أن الله يشفي مرضانا أنت الشافي الله اشفي مرضانا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء تاما لا يغادر سقما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat An-Nisa ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillah
نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم. Dua ayat tersebut mari sama-sama kita lihat dari segi hukum bacaan tajwid. Faqatil fi sabilillah. Faqatil atau qa panjang memiliki durasi 2 ketukan. Ya, mana hukum tajwidnya mad tabi atau mad asli. Kemudian fi juga mad tabi atau mad asli. Sabi sama juga, gak panjang-panjang, ya sekedar 2 ketukan, ya, atau batasannya di ayun aja. Faqatil fi sabilillah. Ayo. Lafzul Allah dibaca tarqiq, dibaca tipis karena bertemu dengan lam berbaris kasroh. Setiap lafzul Allah dia bertemu dengan huruf berbaris kasroh dibaca tipis. Ya, fi sabilillah. Kemudian la tukallafu, la matobi atau mad asli. Disebut mad tabi'i, saya sudah jelaskan. Mad artinya panjang, tabi'i tabi'an, taat. Ya. Jadi maksudnya mad yang memiliki karakter panjang 2 harokat. Disebut mad asli. Mad artinya panjang, asli orsinil. Ya, huruf mad panjang yang memiliki orsinil 2 harokat. Aslinya 2 harokat. Jadi mad aslinya berapa harokat? 2 ketukan. Aslinya itu mad 2. Orsinilnya 2. Atau bahasa Arab disebut mad tabi'i atau mad asli. Ya. Prakteknya itu tadi di ayun aja. La tukallafu illa nafsak. La tukallafu nafsan. La tukallafu illa nafsak. Ayo. La tukallafu nafsan. Jangan panjang-panjang. La tukallafu nafsan. Enak sih memang enak, tapi kepanjangan. Kemudian illa juga tabi'i. Wa harwidil mu'minin al-mu'minin alif lamnya adalah qamariyah. Waqaf di situ maka al-mu'minin jadi mad arid lis
tergantung selera. Mau 2, ya, mau 4, mau lebih silakan. Mat arid lisukun. Tapi kudu seragam. Kalau baca 2 harokat, kesononya panjang 2 harokat. Terus saat mat arid lisukun itu 2. Saat dibaca lebih dari 2 harokat, maka saat baca mat arid lisukun lebih dari 2 harokat. Kemudian asallallahu, lafzul Allah dibaca tafkhim ayyakufa ada nun mati ketemu ya idgham di gunnah. Berlaku hukum idgham. Hukum idgham itu apabila ada nun mati, ini nun mati ketemu dengan salah satu huruf idgham atau huruf yang berbaris tanwin. An-idgham ketemu dengan huruf idgham. Huruf idgham ada berapa? Ada 6, yaitu ya, mim, nun, waw, lam, dan ra. Kalau bi gunnah artinya di huruf idghamnya itu dengan gunnah. Maksud dengan gunnah itu dengan lagu. Maksudnya jangan terburu-buru, ada jeda waktu di situ. Ayyakufa, ayo. Ayyakufa. Asallahu ayyakuffa. Jangan terburu-buru, jangan ayyakuffa, jangan ayyakuffa. Dijelaskan, harus jelas tuh informasi digunakan. Kemudian ba'salladzi alladzi alif lam syam. Itu ada zi-nya matobi. Kafaru juga matobi. Ada tanda bacaan di situ ya. Tanda bacaannya qoflam. Qoflam maka berarti al-waqfu aula. Wukuf aula, berhenti lebih utama. Jadi berhenti di situ lebih utama. Tapi nggak berhenti di situ nggak apa-apa juga. Berhenti lebih utama. Nggak berhenti nggak apa-apa juga. Kemudian kalau berhenti di situ nggak perlu diulangin lagi karena udah tandanya udah ada, emang berhenti di situ lebih utama. Ya, kalau memang ba'salladzina kafaru nggak perlu diulang lagi, nggak apa-apa. Langsung wallahu asyaddu ba'sahu wa asyaddu tankila langsung. Kemudian Allah takdir ba'sahu asyaddu ba'sahu ada ba'san tanwin ketemu waw. Nah, jangan terburu-buru di huruf idghamnya, di wawnya itu. Ya, wallahu asyaddu ba'sahu wa asyaddu tankila wa asyaddu tankila. Nun mati ketemu ki di situ matobi, lan di situ jadi mat, jadi panjang. Mati wat li tanwin. Sering saya ulang-ulang. Setiap huruf yang berbaris tanwin, lan, ban, an, kan, jan, ya, terus semua. Selain huruf tok yang benar itu selain huruf tok. Kalau huruf itu berbaris tanwin dan di ujung kalimat, di akhir kalimat, maka hukum bacaannya menjadi panjang. Ya, panjang. Nama hukumnya mad wat litanwin. Ya, dia menjadi panjang karena diganti, dibuang satu baris diganti dengan alif. Iwat itu ganti diganti dengan alif, jadi panjang. Tangkila, ayo. Tangkila. Wallahu asyaddu ba'sahu wa asyaddu tangkila, ayo. Wallahu asyaddu ba'sahu. Kemudian mayyashfa mati ketemu ya. Gombi gunnah. Mayyashfa syafa'atan hasanatan syafa'atan tanwin ketemu hak. Idhad setiap huruf yang bertanwin, syafa'atan bertanwin, takmin itu bertanwin, atau tanwin itu berbaris an, in, kun.
atau huruf nun mati ketemu hak, maka menjadi idhar. Maksudnya idhar di situ jelas. Apa yang jelas? Tanwinnya terbaca jelas. May yashfa' syafa'atan, enggak boleh syafa'atan, enggak boleh disamarkan tanwin. Harus jelas. May yashfa' syafa'atan hasanatan. Ayo. Hasanatai, di situ tanwin ketemu ya. Idghamna, ingat jangan terburu-buru di huruf idghamnya, di ya-nya ada jeda ya. Kemudian yakul lahu, nun mati ketemu lam, hasanatai bihun, di situ ada jeda waktu ya. Kita dilakukan dia. Kalau yakul lahu nun mati ketemu lam, idgham juga, tapi bila gun, maksudnya bila guna di huruf idghamnya nggak boleh diguna, kebalikannya. Maksudnya jangan lama-lama di sini, nggak ada jeda waktu. Hasanatai yakul lahu nasibum minha. Ayo. Hasanatai yakul lahu nasibun tanwin ketemu mim, ya, di mimnya digunakan nasibum. Ayo baca nasibum minha. Minha nun nanti ketemu ha adalah itu ada tanda bacaan jim. Huruf jim artinya jais atau yajus artinya boleh. Artinya maksudnya boleh berhenti, boleh langsung, boleh berhenti, boleh langsung. Kemudian wa may yashfa', wa may nun mati ketemu ya, idgham ya, syafa'atan sayyi'at, syafa'atan tanwin ketemu sin, disamarkan ya, samar tanwinnya. Kemudian sayyi'atai tanwin ketemu ya, idgham yakun nun mati ketemu lam, bilakun lahu nya maksilah wasirah. Kiflum tanwin ketemu mim, idgham minha nun mati ketemu ha, idhar. Ada tanda bacaan di situ ya. Al-waqfu aula, al-wuquf aula, berhenti lebih utama di situ. Wa kana Allah, lafzul Allah dibaca taqdim ala matabi kulli syai'in kasratain, tanwin ketemu mim, idgham bikun muqiqi matabi tan dibaca mati wadlid tanwin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillah, la tukallafu illa nafsak, wa hawwidil mu'minin. Asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru, wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqima.
يشفع شفاعة حسنة من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة له يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف هذا الكتاب نفعنا به وبعلومه وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين آمين يا رب العالمين. Faqatil fi sabilillah. Faqatil maka berperanglah fi sabilillah di jalan Allah. Faqatil paknya adalah huruf penghubung. Qatil fi'il amr. Ya, ciri fi'il amr apa? Sukun. Amr artinya perintah. Kaidah fikih, kaidah usul fikih. Ya. Al-aslu fil amri lil wujud. Al-aslu fil amri lil wujud. Asal hukum dari kalimat perintah itu adalah hukumnya wajib. Illa ma dalla ala khilafi. Kecuali ada dalil lain ya, yang mengikhtilafkan, yang berbeda dengan asal hukum itu, artinya menjadi tidak wajib. Asal hukum perintah itu adalah wajib. Jadi kalau ada perintah, dasar hukumnya apa? Wajib. Asal hukum larangan haram, lit tahrim, pengharaman. Ya. Contohnya begini. Innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sungguhnya judi, minuman keras ya, adalah perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka tinggalkan semua itu. Perintah maka tinggalkan artinya adalah meninggalkannya jadi wajib. Mengerjakannya judi dan minuman keras jadi haram. Kecuali ada dalil lain yang membolehkan, baik dari sunnah Rasulullah. Kalau ada dalil lain, maka hukumnya tidak wajib. Ini nggak ada dalil lain, namanya judi, homer itu nggak ada dalilnya, haram. Faqatil, kalimat perintah, maka berperanglah, berjuang. Perintahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi fil amarnya ini adalah untuk satu orang. Kalau banyak tuh faqatilu. Kalau dua faqatilah. Kalau satu faqatil, maka berjuanglah engkau. Maksudnya siapa nih engkau? Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah, di jalan Allah, di jalan Allah. Tafsirannya apa? Ai fi ta'atillah. Berjuanglah engkau di dalam taat kepada Allah. Jadi berperang itu makna fisabilillah fi ta'atillah. Ciri berperang fisabilillah itu perperangan itu dalam rangka taat kepada Allah. Ya, Pak sekalian. Terus selanjutnya wakilah, dan ada pendapat
Dikatakan wa hadza muttasilun biqoulihi ta'ala wa ma lakum alla la tuqatiluna fi sabilillah. Ada pendapat bahwa ayat ini muttasilun, punya hubungan, ada kaitannya dengan ayat sebelumnya di atas. Biqoulihi ta'ala, dengan firman Allah, wa ma lakum alla tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian tidak berperang di jalan Allah? Kaitan ayatnya. Ayat sebelumnya. Wal mustad'afina min rijalikum wan nisa. Kenapa kalian tidak berjuang di jalan Allah? Padahal orang-orang lemah yang ada di Mekah, ya, anak-anak laki yang udah lansia, anak-anak kecil, mereka mustad'afin, tertindas. Kenapa nggak dibantu? Kenapa nggak berjuang karena mereka? Ayat sebelumnya. Jadi perintah perang juga ayat sebelumnya sama juga. Ayat ini perintah juga berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa biqaulihi wa qila, dan juga ada pendapat hadza ma'tufun ala qaulihi ta'ala. Ayat ini juga ma'tuf, punya hubungan juga. Ma'tuf artinya diatofkan, ada hubungannya, ala qaulihi, atas firman Allah ta'ala, faqatilu awliya asyaitan, ayat sebelumnya. Faqatilu awliya asyaitan. Sebelumnya kita udah bahas bahwasanya di dunia ini dari zaman Nabi sampai zaman sekarang ada yang namanya waliullah, ada yang namanya walius syaitan. Ada Hizbullah, ada Hizbus syaitan. Kita disuruh memerangi aulia syaitan, orang-orang yang berperilaku syaitan, dan orang-orang yang membantu syaitan satu yang lainnya. Ya, jadi ada setan dibantu, yang membantunya setan juga, disebut aulia, saling menolong setan sama setan. Nah, disuruh kita memerangi. Kemudian selanjutnya wa harridil mu'minin. Waqatil fi sabilillah, belum ya? Waqatil fi sabilillah. Kemudian la tukallafu illa nafsak. La tukallafu, tidak akan dibebani. Maksudnya dibebani berperang illa nafsak, kecuali diri engkau sendiri ya Muhammad. Nah, maksudnya apa nih? Kita kudu baca tafsirnya. Ai illa fi'la nafsika. Maksudnya kecuali perbuatan dirimu sendiri, maksudnya sesuatu, kecuali engkau sendiri ya Rasulullah yang atas perintah itu, diperintahkan Allah wajibnya perang. Fala yadurruka mukhalafatahum, maka enggaknya berperang sahabat-sahabat engkau seandainya mereka enggak mau, tidak akan memberikan mudarat kepada Nabi Muhammad, enggak berdosa Nabi Muhammad. Kewajiban itu adalah menjadi wajib hukumnya berperang buat Nabi Muhammad SAW. Fataqaddama anta ilal jihad. Fataqaddam anta, maka berperanglah engkau ya Rasulullah ilal jihad, kepada jihad. Wa illam yusa'idu, sekalipun orang-orang tidak menolong engkau. Ahadun, seorang pun tidak membantu engkau dalam berjuang. Fa innallaha nasirun laka, sesungguhnya Allah akan menolong engkau. Wa'lam anna jihada fi haqqin ghairi rasul min furudil kifayah. Ketahuilah sesungguhnya jihad itu selain Nabi itu hukumnya fardu kifayah. Jadi jihad, berperang di jalan Allah, ingat hukumnya fardu kifayah. Berperang. Pak Ustaz, kok fardu kifayah? Karena dalam sebuah negara itu biasanya ada tentara. Fikihnya itu begitu. Kalau kita baca fikih wahdah, Faksar wahdah ini al-fiqhu wa adillatuhu. Ketika saya baca ayat Al-Quran, melihat ayat ini, fardu kifayah, nah, kaitannya dengan itu. Dalam sebuah negara itu punya tentara. Yang berkewajiban berperang fardu ain itu adalah tentara. Rakyat sipil fardu kifayah. Tentara kita udah perang, ya rakyat sipil enggak wajib. Enggak wajib. Makanya dalam perjanjian PBB itu yang namanya perang itu enggak boleh memerangi warga sipil. Karena dia adalah enggak terlibat. Dia akan terlibat perempuan,
anak-anak, lansia, warga sipil. Gitu. Tapi kalau warga sipil itu daftar, tentara ikut, maka wajib juga diperangi. Maka dia wajib ain gitu kan. Atas pemerintah, pemimpin yang memerintahkan dia untuk jihad jalan Allah. Begitu Pak sekalian. Jadi kayak di Palestina. Kalau pemimpin kita, presiden kita ngizinin gitu kan. Ya udah bantu deh sono ke Palestina, ngizinin gitu. Buka pintu lebar-lebar, ya udah kita ke sono. Kan gitu. Karena kami ngizinin kita enggak ke sono, dibatasi oleh geografi. Atau paling tidak ya, tentara kita diutus ke sono oleh pemimpin kita kan seharusnya. Jadi fardu kifayah hukumnya. Fardu kifayah. Terkecuali ulama kita, pemimpin kita membutuhkan kita semua. Yang muda-muda sekalipun bukan tentara angkat senjata sebab musuh kita berat, Pak Gede, semua baru menjadi fardu ain. Kalau tidak ulama yang mengatakan, pemimpin kita semua mengatakan. Tapi dasar hukumnya warga sipil itu adalah hukum jihad berperang di jalan Allah fardu kifayah. Tapi buat nanti fardu ain. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Maka berjuanglah kau ya Muhammad di jalan Allah, tidak akan terbebani kecuali dirimu. Maksudnya begini. Nabi Muhammad hukumnya itu fardu ain. Wajib hukumnya dia berjuang di jalan Allah. Kalau nggak ada yang ngikutin, illa nafsak, sekalipun kamu seorang diri. Illa nafsak, sekalipun kau seorang sendiri ya Muhammad. Kalau Allah sudah perintahkan berjihad, maka wajib hukumnya Nabi Muhammad SAW. Sekalian, itu makna illa nafsak. Imam Nawawi menafsirkan di sini, ya, sekalian, wala yadurruka mukhalafatahum. Kalau ada sahabat-sahabatnya enggan berperang, maka enggannya itu enggak membuat dosa, tidak berdosa. Fataqaddam anta ilal jihad, maka majulah engkau berperang di jalan Allah. Wa illam yusa'ibuka, sekalipun enggak ada yang menolong kau, ahad, seorang pun. Wa innallaha nasirun laka, Allah menjamin akan memenangkan Rasulullah. Jadi hukum buat Nabi Muhammad SAW berjuang itu adalah wajib. Ada atau tidak ada yang menolong, para sahabat tetap wajib. Dan Rasulullah tidak akan bisa dimudorotkan sampai meninggal gitu kan. Kalau cedera iya, tapi sampai meninggal. Karena Allah janji, wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjaga Rasulullah dari manusia. Kemudian selanjutnya min furudil kifayah. Fama lam yaghlib ala dhanni annahu yufidu lam yajib bi khilaf Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu ala sifatin minan nasri wal zufar. Ya, sekalipun dugaan kuat banyak orang peperangan itu enggak menang, maka sesungguhnya peperangan itu kalau diperintahkan hukumnya menjadi wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Dan perintah Allah itu memberikan faedah buat orang banyak, kata Imam Nawawi gitu. Sekalipun peperangan itu dibenci, kalau itu perintah Allah, kalau itu genderangnya sudah ditabuh oleh ulama, oleh pemimpin kita, maka menjadi hukumnya menjadi wajib buat orang-orang yang memiliki fardu ain. Ya. Dan akan memberikan faedah buat orang banyak, kata Imam Nawawi. Minan nasri wa zufri. Ayat selanjutnya, wa haridil mu'minin. Ar-radha yuharridu tahrid, artinya merangsang. Tahrid itu memotivasi. Wa haridil mu'minin, dan bangkitkan semangat, rangsang, motivasi orang-orang beriman itu alal khuruj, agar dia keluar berperang maka bersama engkau ya Muhammad. Ya. Bazlan lin nasihat, sebagai pengorbanan engkau untuk memberikan nasihat kepada Muhammad. Jadi Rasulullah itu tugasnya ngasih nasihat, membangkitkan, harridil mu'minin, menumbuhkan semangat perang. Pak Yahudi di perang Hebat, dia itu adanya itu di benteng-benteng. Bentengnya itu ada 9. Jadi benteng orang Yahudi. Satu benteng itu, ya, satu benteng sekitar 7.000. Ada benteng lagi 7.000, ada benteng. Nah, pengecutnya Yahudi itu di zaman di perang Hebat.
cuman lemparin paku gitu lah di balik benteng, nggak mau tanding. Yahudi itu ngecut Pak, nggak mau tanding, nggak mau tanding. Kaum muslimin kesulitan waktu itu di Khaybar memerangi mereka, kesulitan sampai Rasulullah itu sudah mau maju, nggak bisa, mereka di balik benteng. Kemudian Rasulullah itu memanggil Umar, meminta pendapat. Sebelumnya Rasul mengatakan, siapa yang bisa menghancurkan benteng mereka, maka dijamin masuk surga. Panggil Umar, bisa nggak? Mampu nggak Umar? Maka Umar saat itu punya ide. Gimana saat memancing Yahudi itu keluar gitu, keluar nggak ada di benteng, di Khaybar, ngecut Yahudi. Ya, jadi nongolin kepala gitu kan, lihat baru nunduk lagi. Beraninya hujan-hujan dikit dari benteng, nggak berani perang. Akhirnya Umar saat itu punya ide, kaum muslimin beberapa orang itu, berapa ratus orang maju dengan tameng, majunya kan tameng, maju dengan tameng, udah dekat yang ada di belakang ini, kemudian naik ke pundak kaum muslimin yang lain, suruh naik ke benteng itu, naik. Yang lolos cuma berapa orang saja, 3-5 orang saja. Yang 3-5 orang itu bisa memperondakan sekian ribu kaum orang-orang Yahudi yang ada di benteng. Baru saat itu Yahudi pada keluar kocar kacir, padahal cuma berapa orang saja kaum muslimin di sana. Sekalian. Terus begitu, dan akhirnya orang Yahudi lari, padahal kaum muslimin sedikit di perang Khaybar. Jadi Pak sekalian, pengecut orang Yahudi pada dasarnya. Nah, Rasulullah di ayat ini sebenarnya punya asbabun nuzul. Ketika Nabi SAW kalah di perang Uhud kalah, maka Rasulullah saat itu menantang kembali Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ditantang kembali agar nanti terjadi lagi peperangan setelah perang Uhud. Abu Sufyan mengiyakan saat itu Abu Sufyan. Maka ketika Rasulullah SAW atas mendapat perintah dari Allah lagi untuk berperjuang, Faqatil di sini, Faqatil ayat ini berjuang lagi. Saat itu baru aja kalah perang Uhud, kaum muslimin belum lagi, masih darahnya masih ada semua mereka, belum lagi diperban, belum lagi apa-apa kaum muslimin. Turun ayat ini, Faqatil fi sabilillah. Saat itu para sahabat nggak ada yang diri, nggak ada yang merespon. Maka Rasulullah diperintahkan, waharidil mu'minin, kasih motivasi mereka orang beriman. Bahkan ayat ini, la tukallafu illa nafsa. Ya. Peperangan ini tidak akan dibebani kecuali sekalipun engkau seorang diri. Mereka nggak mau, nggak ada dosa buat kamu. Mereka mau ikut perang, maka engkau dapat pahala. Jadi saat itu kaum muslimin buat sekalian pada juga mau, baru aja perang, masih pada luka-luka, turun lagi perintah ayat ini. Maka ada kaitannya surat Al-Baqarah yang sebelumnya yang kita bahas, ayat 195. Ya. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha ma'al muhsinin. Surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah, dan nafkahkan harta kalian di jalan Allah. Makna wa anfiqu semua mufassir menafsirkan itu berjuang. Jadi habis perang disuruh berjuang lagi, menafkahkan harta, ngumpulin harta, tenaga juga ikut perang di jalan Allah, padahal lagi luka-luka. Dan diancam oleh Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan sekali-kali engkau binasakan dirimu dalam kehancuran. Artinya enggak mau ikut perang berarti kehancuran, berdosa. Coba saat itu. Tapi peperangan itu tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Pak sekalian. Tapi ayatnya udah kali turun saat itu. Rasulullah disuruh merangsang, memotivasi, waharidil mu'minina 'alal qital. Nah, itu makna asbabun nuzul ayat ini, dan makna waharidil mu'minin. Jadi Pak sekalian, memang yang namanya setiap peperangan itu harus ada orang yang memberikan motivasi. Kalau dulu zaman perang itu, ya, pemimpin perang itu syair dulu. Kayak ketika Umar di perang Badar. Ketika itu Umar itu berhadapan dengan Hamzah berhadapan dengan Umayyah. Hamzah melantunkan syair, nahnu qaumun nuhibbul maut
minal maut. Wa anta qaumun tuhibbul hayat minal maut. Kata Hamzah begitu. Umayyah, nahnu qaumun nuhibbul maut minal hayat. Kami adalah kaum yang cinta mati ketimbang hidup. Sedangkan engkau kaum yang cinta hidup ketimbang mati. Dua orang ada waktu itu Umayyah. Hamzah. Kan kalau peperang dalam Islam itu, peperangan itu kan tanding berdepan-depan. Kapanpun kalau perang itu kayak gitu, umat Islam sudah menang. Kayak di Palestina itu, ada 5 strategi orang Palestina. Ada 5 strategi. Yang pertama, ya, membuat goncangan itu dengan senjata kuda. Ya. Dan bahkan mereka tahu strategi. Kalau kalian itu cuma bikinin 1, 2, 3, itu ada penangkalan drone. Tapi mereka punya strategi, dilempar dulu ratusan kuda, gitu kan, kacau tuh drone-nya, penangkalan itu kacau, dilempar lagi gitu, yang dilempar kemudian ini yang enggak, gitu, akhirnya jatuh. Itu yang pertama. Ada strategi lagi yaitu tadi perang darat, memancing orang Yahudi itu agar masuk ke Gaza. Itu tadi informasi terakhir itu kan ada di YouTube kalau nggak salah. Informasi terakhir. Kalau sekarang kan udah terjadi peperangan lagi. Ada 20, 60 bahkan 60 orang Yahudi itu membuat mukhayyam di Gaza. Kalau malam itu mereka buat tenda-tenda. Cuma 1 orang. Orang Palestina ngomong tadi lupa. Soalnya itu uang itu ditahan ribuan ruangan dan satu sama lain punya kubu. Jadi nongol di sini bisa nongol di sini, masuk di sini bisa nongol di sini, bisa masuk. Dan itu yang membuat orang geleng-geleng kepala. Begitu hebatnya gitu kan, Hamas bisa buat. Lubang. Artinya tujuan Hamas, dia itu misalnya nih ada pengungsi bareng-bareng jalan, tiba-tiba hilang, entah kemana. Hilangnya bukan hilang karena tadi. Karena bisa hilang, bukan. Hilang itu masuk lubang ntar nongolnya tak gimana. Seperti itu buat sekali. Makanya dunia geleng-geleng kepala dengan kedua Muhammad. Demikian tingginya. Dan informasi terakhir, dunia ini yang tidak kena penyakit COVID itu cuma 3 Gaza. Cuma 3 Gaza. Dan dunia ini yang sedikit terserang penyakit, nggak ada penyakit sama sekali, itu cuma 3 aja saja sekali. Karena apa? Karena mereka steril mungkin ya, daerah konflik, gitu kan. Orang takut ke sana, jadi nggak ada yang nyebarin virus, nggak ada yang nyebarin penyakit. Dan di dunia ini orang yang nggak punya rasa takut, rasa sakit, nggak punya rasa takut, rasa sakit. Kecuali mereka sedih ketika kehilangan keluarga. Dan itu berapa saat saja? Berapa saat mereka udah gembira. Bahkan kebanyakan mereka kalau ada kehilangan saudara itu mereka itu ditimang. Anak kecil mereka yang meninggal itu ditimang. Bangga itu diciumin. Ya Allah menjadi syuhada dicium. Istri mereka kalau meninggal juga itu digendong ya, dipeluk-pelukin, dicium-ciumin sebelum dikubur. Mereka bangga. Kenapa begitu bangsa? Karena sehari-hari mereka hidup dengan kekerasan, kekejian kaum Yahudi yang pengecut. Dan Yahudi, menurut sensus katanya sih tentaranya itu, mereka banyak yang desersi, takut. Karena itu tadi, kapan aja mereka itu nggak aman, tahu nongol dengan orang, untuk menembak mereka, misi mereka. Luar biasa. Jadi ya Allah ya Allah, mereka sekian tahun dari tahun 1948 kan itu Yahudi masuk ke Palestina, kemudian menciptakan pejuang-pejuang handal di muka bumi yaitu Hamas, Gaza, dan itu janji Allah dalam sebuah hadis sekalian. Sebuah hadis, zahirin al haq. Saya ala zamanin akan datang satu zaman. Satu umat. Zahirin ala haq. Mereka senantiasa zahir, eksis dalam sebuah peperangan di jalan. La yadurruhum, musuh mereka tidak bisa, tidak mampu memberikan mudarat kepada mereka.
Ya. Terus sebalikannya, mereka menjadi gentar buat musuh-musuh mereka. Gentar buat musuh-musuh mereka. Coba sekali. Dan ternyata hikmahnya luar biasa perjuangan yang ada di Palestina. Jadi kalimat waharidil mu'minin menjadi wajib hukumnya bagi Nabi Muhammad SAW untuk memotivasi orang-orang mukmin agar merespon panggilan jihad dari Allah Subhanahu wa taala saat itu selepas kalah dari Uhud. Tapi banyak yang menolak. Datang lagi surat Al-Baqarah yang sebelumnya 195. Bahwasanya mereka kalau menolak berarti membinasakan diri mereka kepada kehancuran. Dengan terpaksa mereka akhirnya sampai luka-luka. Ternyata tidak terjadi peperangan saat itu. Abu Sufyan ya tidak menepati janjinya, nggak ada peperangan saat itu terus kali. Terus selanjutnya waharidil mu'minin al-khuruj fa'innahum asimuna takhalluf. Sesungguhnya mereka orang-orang beriman saat itu di zaman Nabi asimun berdosa bitakhalluf karena mereka tidak mau berjuang bersama Rasulullah. Li'anna qital kana mafrudun 'alaihim, karena berjuang itu berperang itu adalah mafrudun wajib atas mereka para sahabat saat itu. Tapi kalau yang tinggal di Madinah, perempuan, anak-anak, lansia, warga sipil nggak wajib. Tapi orang-orang yang sudah ikut perang Uhud itu disebut laskar. Ya, laskar Rasulullah. Para sahabat laskar Nabi. Nabi itu kalau perang daftar. Makanya ada istilah laskar, askar, daftar. Jadi kalau ada sebab Allah turun ayat kita berperang, nggak ujuk-ujuk. Rasulullah mengumpulkan para sahabat yang mau ikut daftar, yang mau ikut. Yang ikut itulah yang dihukumi wajib. Yang tidak ikut punya uzur, ya maka tidak wajib. Yang mafrudun itu adalah yang orang-orang yang bersama Rasulullah yang mendaftarkan diri. Ada sahabat Rasulullah SAW, dia itu usianya masih sekitar 12-11 tahun, adik kakak namanya adik kakak. Kalau kakaknya itu usianya sudah cukup, udah masuk balik, udah lewat balik dan sudah layak untuk perang. Daftar Rasulullah perang Badar, diizinkan dikabulkan Rasulullah. Adiknya saat itu yang masih kecil, 12 tahun, mirip, pengen ikut juga kakak. Dan Rasulullah, kata Rasulullah, dia masih anak-anak, lu masih kanak-kanak, jangan pulang aja, sebenarnya juga masih udah rawat ibu semua. Apa soalnya boleh? Kata kamu cukup pulang. Apa kata sahabat Nabi masih kecil? Ya Rasulullah, kalau boleh kau izinkan aku bertanding dengan kakakku, aku bisa kalahkan kakakku. Kalau kau izinkan aku bertanding saat itu kakakku, akan aku kalahkan kakakku. Maka kemudian dengan semangat itu Rasulullah akhirnya ya udah nggak apa-apa, coba lihat bagaimana keahlian kayak gimana sih. Dia akhirnya dia bersilat gitu kan, silat Abu Silat dengan kakaknya jatuh. Benar-benar kakaknya itu kalah. Bingung Rasulullah, usia masih kecil, tidak diizinkan. Dia punya semangat mengerumun, diizinkan masih kecil dan nggak diizinkan, punya kemampuan sangat luar biasa. Akhirnya diizinkan Rasulullah, tugasmu mengutin panahnya. Tapi mengutin panahnya, ya jangan kemana-mana. Pokoknya kalau jangan dekat-dekat front, ada panah, kamu tugasnya nanti kumpulin, ntar panah itu banyak, kasih lagi kaum muslimin, gitu ya. Iya, siap. Tapi dia tidak mau. Tugasnya mengutin panah. Habis sudah selesai tugas mengutin panah, dan kemudian maju ke medan perang. Dan musuh habis diribas sama dia. Sekarang usianya sudah. Kalau dulu orang muda itu kalau sekarang tinggi Pak, gitu. Jangan usia 12 kemudian kayak anak-anak, orang atu udah gede. Apalagi zaman Rasulullah SAW udah gede. Istilahnya. Jadi kayak begitu. Rasulullah SAW ketika berperang itu dia wajib memberikan motivasi dan wajib siapa yang ingin dan siapa yang tidak enggak diwajibkan permasalahan. Yang mendaftar berarti hukumnya menjadi fardhon, wajib. Orang-orang usul fardu kifayah. Terus setelah itu kakeknya juga ikut. Kakeknya mendengar cucunya itu berangkat masih muda. Kakeknya juga begitu, padahal kakinya pincang. Usianya udah tua, udah hampir 70. Datang kepada Rasulullah minta diizinkan
Mau ngapain kek? Perang ya udah tua. Cucuku masih muda ya Rasul. Izinkan aku cuma ngawasin doang, ngawasin mereka doang. Rasul izin cuma ngawasin doang itu kan ngawasin. Ternyata ya berarti gatal juga, ikut perang juga, akhirnya mati syahid di jalan Allah. Kalau cucunya tidak terus. Jadi kayak begitu. Dalam perjalanan sejarah, apa kata Hamzah tadi? Kalau orang beriman di toel, diajakin perang gitu kan, nyari mati. Karena kematian itulah kebahagiaan buat kita. Asal itu fisabilillah. Ingat, fisabilillah. Dalam rangka fitaatillah, dalam rangka taat kepada Allah. Bukan maksiat. Bukan. Jangan peperangan-peperangan yang sifatnya ya partisan, kelompok atau apa. Fisabilillah. Fisabilillah. Kemudian selanjutnya, sekalian. Asallahu ayyakufa ba'sal ladina kafaru. Masih belum ya tafsiran Wahidul Mu'minin masih belum. Di anna kita lakan mafruḍan 'alaihim idza zaka fa inna fardahu bis sunnah. Tanya. Wa hadhil qadiyah. Maksudnya bahwa perjuangan peperangan itu adalah wajib atas mereka para sahabat sekalipun mereka itu dalam keadaan terpaksa. Idzaka fa inna fardahu bi sunnati saniyah wa hadhil qadiyah. Dan peperangan itu kata Imam Nawawi fardahu bi sanati saniyah diwajibkannya tahun kedua hijrah Nabi. Jadi turun ayat perang itu tahun kedua hijrah Nabi. Yaitu sekitar 8 hari setelah kaum muslimin puasa Ramadan. Pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan turun ayatnya tahun kedua juga. Tapi lebih dulu perintah perang. Ketika kaum muslimin puasa Ramadan udah 8 hari baru pertama puasa, maka terjadi perang Badar. Dalam keadaan puasa perang Badar. Maka ada ulama tafsir mengatakan kemenangan perang Badar itu sebabnya karena kaum muslimin sedang puasa. Ya, sedang puasa. Karena peperangan itu tidak diukur oleh kuantitas, tapi kualitas. Sejauh mana mental, rohani, jiwa kaum muslimin bersih, bagus, maka akan Allah menangkan. Yang kumisuna yang diguna mi'atain, kan gitu mi'atun. Jika engkau ada 20 pasukan, maka bisa mengalahkan 100. Jika engkau ada 100 bisa mengalahkan 200. Dengan catatan sobiru kalian orang-orang yang sabar, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan benteng Cordoba? Siapa? Benteng Cordoba yang melakukan siapa? Tahu? Torik bin Ziyad? Enggak, yang di zaman setelahnya. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ya, dari Turki. Muhammad Al-Fatih. Jadi benteng Cordoba itu terkecuali di zaman sahabat Torik bin Ziyad, enggak ada yang bisa lagi menang. Gak bisa menghancurkan. Udah ratusan tahun. Maka ketika di zaman Muhammad Al-Fatih, sebelumnya bapaknya Muhammad Al-Fatih sebelumnya itu nggak mampu, kakeknya nggak mampu, nggak ada bisa ngalahin namanya Cordoba. Akhirnya Muhammad Al-Fatih punya akal saat itu, punya ide. Ketika nggak mampu juga berapa kali nggak mampu saat itu dan masih berada di daerah Cordoba, wilayah Cordoba, Muhammad Al-Fatih kemudian sholat rakaat. Setelah sholat kemudian merenung berpikir sejenak bagaimana cara mengalahkan itu. Akhirnya Muhammad Al-Fatih itu bicara mengalahkan itu perlu orang-orang suci, orang-orang mulia. Yang bisa menghancurkan benteng ini hanya orang-orang yang mendapatkan ridho. Akhirnya mengumpulkan umat Fatih. Siapa di antara kalian yang selama ikut saya beberapa di sini yang tidak pernah meninggalkan tahajud? Sekian. Siapa di antara kalian selama peperangan ini tidak pernah
batalkan untuk 7 tahun. Jadi di antara kalian selama peperangan ini puasa sunnah 7 tahun. Ya, terus 7 tahun. Udah selesai itu yang akan Quran, sudah selesai semua orang-orang pada ngumpul, maka orang itu kan yang ditugas oleh Muhammad itu kan dari Allah. Karena amalannya itu tadi nggak pernah putus dari tahajud, nggak pernah batal untuk lagi puasa sunnah terus begitu orang-orang terbaik di situ, maka bisa menghancurkan Allah. Jadi bahas sekalian, kalah itu karena dosa, belum menang karena mental kita nggak siap. Kalah karena banyak dosa. Jadi kalau nanti muncul pemimpin yang nggak sesuai dengan selera kita, karena kebanyakan kita orang yang berdosa. Jadi jangan down gitu. Yang penting kita sudah berpihak pada yang benar. Dan prinsip itu begitu. Allah mengatakan, bila nafsak sekalipun sahabat engkau nggak ada yang mau merespon engkau ya Muhammad, ajakanmu berperang. Nafsak, cuma dirimu sendiri. Itu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip itu begitu. Sekalipun yang kebenaran yang dukung sedikit, yang penting pokoknya gue pilih kebenaran. Kebatilan nggak gue pilih. Yang benar gue pilih, yang benar gue berpihak, yang batil tidak ada saya berpihak. Karena setiap kehidupan seorang muslim itu kan punya pertanggungjawaban. Ya, setiap harta kita, tenaga kita, pikiran kita, semua punya pertanggungjawaban di mata Allah. Hadirnya anak di rumah tangga kita punya istri, punya tanggung jawab juga. Kita punya anak, punya tanggung jawab. Kita punya harta, punya tanggung jawab juga. Termasuk di antaranya itu. Pemilih pemimpin punya pertanggungjawaban di akhirat. Apalagi ini lebih besar, lebih bahaya. Karena terkait hajat hidup orang banyak. Sengsaranya orang banyak, kita ikut beban dosa. Terkait selanjutnya. Ya. Terus selanjutnya di sini, coba lihat. Fa'inna faradahu bisanati tsaniyah, sesungguhnya peperangan itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Wa hadhihi qadiyah rabi'ah. Tapi kemudian peperangan itu terjadi pada tahun keempat. Ya. Kama uwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ada Abu Sufyan, Rasulullah berjanji pada Abu Sufyan ba'da harbi Uhud, setelah perang Uhud, musim Badar Sugro, pada musim Badar Sugro, fi Zulqa'dah, pada bulan Zulqa'dah. Itu yang saya katakan tadi, di bulan Zulqa'dah. Ya. Ketika perang Uhud selesai, Rasulullah itu menantang Abu Sufyan, wa'ada, menjanjikan Abu Sufyan agar terjadi peperangan lagi. Kemudian falamma balaghal mi'ad, tatkala perjanjian itu sudah tiba yang dijanjikan Rasulullah dan Abu Sufyan, dan nas ilal khuruj, Rasulullah memanggil manusia kaum muslimin sahabat untuk berjuang berperang di dalam Allah. Fakarahu ba'dhum, maka sebagian mereka tidak mau karena baru aja perang Uhud. Ya, baru aja perang Uhud. Sebelum itu Zulqa'dah dalam Rabiul Jumadil Tsani. Sebelumnya itu kan Jumadil Tsani pada perang Uhud itu terjadi. Baru sebulan di perang, masih perang udah ada perintah lagi. Maka rihawun ba'dhum, maka sebagian kaum muslimin membenci dan suka. Baru aja perang Uhud, kok perang lagi? Tapi Rasul sudah berjanji pada Abu Sufyan, tanggal sekian bulan sekian kita perang. Peristiwa lagi dahulu. Fanuzilat hazil ayat, maka turunlah ayat ini. Ya, faqatil fi sabilillah, la tukallafu nafsun illa nafsaha wa harridil mu'minin 'alal qital. Maka berjuanglah kau yang Muhammad di jalan Allah, tidak akan terbebani kecuali dirimu sendiri. Kalau nggak ada yang mendukung, tetap engkau wajib berperang. Allah akan membantu engkau. Maknanya begitu. Ayat selanjutnya, asallahu ayyakufa ba'sal ladina kafaru. Asallahu, semoga Allah ayyakufa, menahan. Kata yakufu itu menahan, menolak. Ba'sa ini luka, maksudnya peperangan. Semoga Allah akan menahan, menolak serangan orang-orang kafir.
ayyamna sulata kufari Makkah, atau Allah akan menolak serangan orang kafir Makkah. Wa asa, dan semoga Allah wa'ada min wa asa wa'du min Allah ta'ala wajibal injas, dan semoga janji Allah Ta'ala bahwasanya Allah akan menolong orang beriman itu wajibal injas, itu pasti benar adanya, wajib terlaksana. Wajibul injas itu wajib terlaksana, maksudnya benar adanya. Maksudnya buat sekalian, janji Allah asallahu ayyakufa ba'sal ladina kafaru di ayat ini kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berjuanglah engkau di jalan Allah, maka semoga Allah akan menolak serangan orang-orang kafir itu. Imam Nawawi menafsirkan apa yang dikatakan Allah ini wajibul injas, dan menjadi jaminan buat Rasulullah untuk memenangkan kaum muslimin. Asallahu ayyakum wa ba'salahu nakafahu. Wallahu asyaddu baksa. Allah itu amat sangat kuat. Baksan itu kuwatan min Quraisy, dari orang Quraisy. Wa asyaddu tankila, dan Allah amat sangat tankila. Tankila itu takziban, amat sangat dahsyat azabnya, siksanya. Selanjutnya, mayyashfa syafa'atan hasanatan yaqul lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat berupa syafaat yang baik, yaqul lahu nasibun minha, maka dia akan mendapatkan bahagian pahala darinya. Ay min sawabiha, pahala darinya. Wa yadariku fiha du'a lil muslim, termasuk makna syafaat, arti syafaat yang dari termasuk arti syafaat ad-du'a lil muslim, yaitu doa seorang muslim kepada muslim yang lain. Syafaat itu artinya pertolongan. Ya. Mayyashfa' syafa'atan hasanatan, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala darinya. Imam Nawawi mengatakan, ya, yang dari fiha du'a lil muslim fa innahu syafa'ah, masuk ke dalam kategori syafaat, yaitu doa seorang muslim terhadap muslim yang lain. Syafaat itu pertolongan, bantuan. Ayat ini maksudnya adalah pertolongan dan bantuan. Terus selanjutnya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan barang siapa memberikan pertolongan yang jelek, bantuan yang jelek, syafaat yang jelek, yaqul lahu kiflun minha, maka dia akan memikul beban dosanya. Ay nasibun min wasriha musawin laha fil miqdar wal qarab, dia akan memikul beban dosanya setimpal sebanding dengan kadar perbuatan pertolongan jelek. Jadi ayat ini maksudnya begitu. Kaitannya wa ta'awanu 'alal birri wa saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan takwa. Tolong menolong itu termasuk maknanya syafaat. Tolong menolong. Bahkan Imam Nawawi, kita berdoa nih buat saudara kita yang udah almarhum, ya, ngirimin Fatihah, itu bagian dari syafaat. Kita menolong mereka, doa agar mereka itu diringankan azabnya oleh Allah. Kita doa, itu syafaat. Doa seorang muslim pada muslim yang lain. Atau kita punya saudara lagi sakit, kita doain. Nah, doainnya kata Imam Nawawi, fa innahu syafa'atun. Itu juga bagian dari pertolongan seorang muslim, mendoakan yang sakit agar sembuh. Nah, terkait dengan tolong menolong ini, hukumnya wajib harus syafa'atan hasanah, harus pertolongan yang baik. Kalau pertolongan itu baik doa, apalagi harta, tenaga, pikiran baik, maka kita akan mendapatkan balasan. Kalau sifatnya buruk, maka itu akan mendapat dosa. Yang ulang iblun minha, kita akan menanggung dosanya itu kalau menolong dalam keburukan. Milik pemimpin itu termasuk itu, ya. Milik pemimpin itu termasuk itu, kalau menolong, ya. Kalau kita pilih ke depan menjadi baik, orang jadi sejahtera, rakyat makmur,
dan dia ternyata tidak menyimpan dalam hatinya keburukan. Tidak ada kepentingan orang-orang lain, yang kepentingan itu jahat, busuk, ingin rusak negara ini hanya untuk segelintir beberapa orang. Kita kan nggak tahu, tapi kita hanya melihat zahirnya saja. Dia punya hobi begini, dia punya karakter begini. Kalau kita udah tahu hobinya begini, karakternya begini, orangnya begini, dan ingat Pak, kata Nabi itu al-akhillah ar-rajulu ala man khilahi. Seseorang itu kalau kita mau nilai, lihat temannya. Mau nilai seseorang itu di antara bagian penilaian kita baik tidaknya seseorang itu lihat teman. Kata Nabi kan begitu. Kalau kita ingin melihat zon bahasanya itu, memprasangkai seseorang apakah baik atau tidak itu, kalian zon mayyukhalil, lihat temannya. Kalau di sekitar temannya itu orang-orang jelek, di temannya orang-orang jelek, orang ini pasti punya selera jelek juga. Orang-orang jelek. Kayak Buya Yahya itu kan selalu begitu. Jangan pernah melihat seseorang itu pribadinya sendiri. Ya. Lihat orang-orang yang melingkaran orang itu. Lihat di belakang orang itu. Ya. Lihat yang mensupport dia. Lihat yang membantu dia. Lihat yang menolong dia. Kalau kita sudah utuh melihat seseorang itu, baru kita yakin, oh ini orang baik. Itu sekali. Jadi ingat, kita menanggung dosa kalau kita saling tolong-menolong dalam keburukan. Ingat, makanya itu Pak, ada istihad apa namanya? Istihad ulama. Coba, halo, ada istihad ulama. Apa itu mengatakan? Istihad ulama. Tidak. Ya, tidak. Itu kaidah fikih. Jadi setiap muslim itu dia multazamun bimawaqihil ulama fi kulli makanin wa biladin wa fi kulli ahyanin kan. Setiap muslim itu multazamun, punya komitmen terikat dengan istihad ulama dimanapun dia berada terhadap fatwa-fatwa mereka terkait dengan kehidupan umat Islam. Itu kaidah fikih. Coba. Kan permasalahan kita kan bingung sekarang. Di mana aja umat Islam tuh bingung. Di dunia manapun begitu siapa? Gua harus ngapain? Ini hukumnya haram atau tidak? Halal apa haram atau tidak? Kapasitas kita bukan fakih, bukan mustahil. Maka di situ dalam kaidah fikih setiap muslim harus punya ulama yang beristihad memberikan fatwa kepada umat Islam bahwa hukumnya begini, hukumnya begini, hukumnya begini. Jadi Pak sekalian, kan kita pada bingung nih, banyak umat Islam bingung. Ada istihad ulama nggak kan? Ada nggak istihad ulama? Pakai istihad ulama. Itu masuk, itu syariat. Istihad ulama yang kita pakai. Ulama sudah mengatakan, nih, ulama kronik ke sini. Menurut penilaian, nggak sebatas penilaian. Keluarganya kayak gimana ya? Teman-teman yang ada di situ, dia itu siapa aja? Yang mensupport dananya siapa? Ini siapa? Ulama itu pasti dengan pengkajian. Nah, kalau ulama sudah mengatakan si fulan, umat Islam sebaiknya ini, kita ikut. Ya, maka berarti kata Rasulullah, man istahada, barang siapa yang beristihad, fa ahsaba, istihadnya benar, falahu ajrun, pahalanya 2. Ingat ulama yang beristihad. Kalau ulama istihadnya benar, berapa pahalanya? Fa'in akhto'a, kalau dia salah, falahu ajrun wahid, pahalanya 1. Jadi kalau kumpulan ulama beristihad, istihadnya ada salah. Ya. Kalau salah, pahalanya 1. Kalau benar, pahalanya 2. Jadi kita nggak usah susah-susah, nggak usah ribut. Ya. Karena kita sekiruk-pikuknya, kalau bilang ini benar, enggak, ikutlah. Istihad ulama, karena itulah yang disyariatkan dalam fikih, dalam kaidah agama. Masalah kita itu istihad. Nah, ayat ini, mayyashfa' syafa'atan hasanatan yaqul lahu nasibun minha, barang siapa yang tolong menolong dalam hidupnya ini, saling bantu membantu, dukung mendukung dalam hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa mayyashfa' syafa'atan sayyi'atan, barang siapa yang tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung dalam hal keburukan, falahu kiflun minha, maka dia akan menanggung dosanya. Menanggung dosanya.
Makna ayat ini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, terakhir, bahkan Allah ala kulli syai'in muqim. Dan Allah atas segala sesuatu itu qadiran, maha menentukan. Nah, jadi itulah Bapak sekalian ayat yang kita bahas. Ya, dua ayat yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Simpulannya sedikit. Yang pertama, kan sering saya ngomong kaidah fikih. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum itu diambil bukan karena kekhususan sabab, tapi dengan keumuman lafaz. Ayat yang tadi kita baca, sebab-sebab nuzulnya adalah perintah perangnya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Sebab turunnya perang adalah habis perang Uhud. Ya, kemudian masih dalam keadaan luka diperintahin lagi berperang. Dan saat itu kaum muslimin banyak yang menolak. Sebab turunnya itu ayat ini. Tapi ayat al-ibrah hukum itu diambil bi umumil lafzi, dengan keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Sekalipun sebab turunnya seperti itu, maka ayat ini berlaku buat semua umat Islam. Jadi perintah berjihad di jalan Allah berlaku semua buat umat Islam. Ya, buat sekalian. Umat Islam semua berlaku untuk punya harridil takbir, rangsangan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh redup. Mau kita usia udah tua, apalagi masih muda, harus punya semangat untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau dalam keadaan aman, apalagi dalam keadaan konflik. Coba. Belum lama kejadian. Di mana itu? Ya, di demo Palestina kemudian tidak ada. Di mana? Hah? Hah? Berita itu hoax sih? Bukan hoax kan? Benar kan? Benar. Kan kejadian itu bisa aja terjadi. Di mana aja? Bisa aja terjadi di mana aja. Kalau kita memandang agama itu cuma ibadah di masjid saja, terkungkung di biara di masjid-masjid saja, nggak perlu kita jadi begitu punya semangatnya. Ya Allah, habis nggak bisa. Tapi as-sulhu aula. Orang beriman berhadapan sama orang-orang selain kita, yang ngajak damai kita damai. Dia berbuat baik, kita berbuat baik. Dia susah, kita tolong. Dia main api, kita main bara. Dia toel, kita tangkis. Umat Islam begitu. Jadi ayat nggak pernah masuk, nggak pernah dihapus. Nggak ada ayat yang terhapus kecuali ada keterangan ulama ayat ini hukumnya sudah dimasuk. Ayat ini sebabnya terkait dengan Rasulullah SAW setelah perang. Tapi umumnya ayat ini menjadi wajib buat umat Islam. Faqatil fi sabilillah. Maka berjuanglah kalian di jalan. Kalau ada yang tidak mau, kalian tidak berdosa atas ketidakmauan mereka. Sebagaimana Rasulullah Allah mengatakan, ya Muhammad, kau tidak berdosa sekalipun sahabatmu tidak mau berperang di jalan Allah, sekalipun kau cuma sendirian. Karena hukumnya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalian, kita hidup ini jangan pernah tenaga sekalipun, pikiran, uang apalagi, ya, kita buang sia-sia buat keburukan. Karena hakikatnya syafaat itu maknanya luas. Sekedar membantu satu program saja, ada program sekedar membantu sekian sen uang kita lempar sama, padahal program itu maksiat. Itu mengandung makna mayyashta syafa'atan sayyi'atan yaqul lahu kiblun minha. Barang siapa yang tolong menolong dalam hal keburukan, dia akan menanggung dosanya sesuai kadar keburukan. Ada orang minta sumbangan buat apa? 17 Agustus programnya ada hutang. Programnya apa lagi? Artis yang dompet disumbang hutang. No, uang kita ke situ. Uang kita ke situ. Nah, untuk kita dari ya. Ada orang minta sumbangan acara apa? Maulid. Kita tahu program maulid. Ya. Sholawat, baca Quran, tausiah sih. Kumpul orang-orang soleh, makan sama-sama. Kita nyumbang di situ, termasuk syafaatan hasan. Nyumbang buat dangdut, termasuk syafaatan sayyi'atan. Nauzubillah min dzalik. Ustaz 17 Agustus mah emang biasa begitu. Lihat program. Kalau saya begitu Pak, lihat program. Kan ada di situ di proposalnya. Ada
ada lomba ini, ada ini. Ini saya nyumbang ya, buat ini nih, ya, buat acara ini. Kan ada acara itu, acara apa namanya, acara rukuk ini. Saya nyumbang buat ini. Kalau yang atas saya nggak nyumbang buat biskuit, saya jangan buat sini ya, itu saja. Jangan bisa. Tapi proposal ada di situ. Nanti malam puncaknya ada dangdutan. Ini program gitu. Ini saya nyumbang 50.000, tapi buat acara ini ya. Maksudnya apa Pak Ustaz? Buat acara ini, duit saya buat acara ini. Niatnya saya buat acara ini. Bukan di atas. Begitu kalau saya. Kalau nggak nyumbang kan kasihan keluarga kita. 17 Agustus. Jadi siasat ini kayak begitu Bapak. Masing-masing kita perlu cerdas. Artinya apa? Pantang kita ke duit sesen itu mas. Buat maksiat kepada Allah. Karena apa? Kiflun minha. Nanggung dosa kita. Kalau ternyata itu kan diridhoi oleh Allah. Uang kita nyemplung di sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kita nanggung dosa. Alhamdulillah. Jadi kita harus hati-hati. Itu saja Pak sekalian, dua kesimpulan yang saya simpulkan, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabul hajat kita, mengampuni kesalahan dan khilaf kita, kesalahan kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Allah jaga rumah tangga kita, menjadikan rumah tangga kita yang sakinah mawaddah. Allah jaga anak-anak keturunan kita, cucu-cucu kita. Semoga Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kecilkan niat wa ala niat ukul niatin soleh. Al-Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.